يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله. Anak-anak kita itu secara benih, secara bibit itu sudah dijamin sama Allah di surat 30 ayat 30 ya. Dan juga sudah dijamin juga sama Rasulullah itu dalam hadisnya, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Maka apa maksudnya fitrah? Fitrah itu berarti bermakna kepada kebaikan. Seperti itu. Ya, fitrah itu berarti bermakna kepada kebaikan. Udah ada kecenderungan kepada kebaikan. Anak kita itu terlahir tidak seperti kertas kosong. Kalau kertas kosong itu titik nol. Tidak ada apa-apanya. Tapi anak-anak kita itu terlahir sudah ada kecenderungan akan kebaikan. Coba deh cek. Setiap anak itu pada dasarnya senang untuk belajar. Gitu ya. Sekali lagi, jadi setiap anak pada dasarnya adalah senang untuk belajar. Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Cuman jelas beda. Cara belajarnya anak yang masih kecil tidak mungkin baca koran, tidak mungkin baca textbook, tidak mungkin baca ensiklopedi. Di situ kan? Nah, tapi sekarang balik lagi tadi kayak gini. Anak bayi, gimana cara belajarnya? Menurut Anda gimana cara belajarnya? Oh, Bunda Juria boleh dong. Kalau misalkan hanya sekedar memantau boleh. Tapi kan maksudnya tadi apa namanya? Ada yang dipantau dan kemudian diinikan berlebih gitu loh. Ya, pantau mah silakan aja. Nah, tapi balik lagi tadi. Anak bayi belajarnya gimana? Apakah anak bayi belajarnya baca koran, baca ensiklopedi? Any komen Bapak Ibu? Gimana cara anak bayi belajar? Yang belum bisa baca, cara belajarnya gimana? Cara belajarnya adalah memasukkan berbagai macam barang-barang, salah satunya ke mulutnya. Namanya adalah fase sensori motor. Ya, itu salah satu cara belajar anak. Ketika anak sudah mulai bisa ngomong, gimana cara belajarnya? Ketika anak belum bisa ngomong pun, cara belajarnya adalah dia senang explore kanan kiri sana sini ya kan? Gak bisa diem. Wah, anak yang nggak bisa diem justru adalah anak yang sedang aktif untuk belajar. Tapi kadang-kadang fitrah belajar itu bisa dirusak karena apa? Ada orang tua yang nggak kuat ketika anaknya gerak kanan, gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri. Kamu tuh gerak-gerak aja, sini diam. Diamnya dikasih sama cece. Salah satunya. Apakah ini berarti gadget? Nggak boleh. 2 tahun pertama, rekomendasi dari American Association of Pediatric, perkumpulan dokter-dokter anak di Amerika, memberikan rekomendasi 2 tahun pertama, zero screen. Tidak ada gadget sama sekali. Karena itu justru merusak otak, sekalipun kontennya bagus-bagus dan islami semua. Zero screen. Rekomendasinya adalah zero screen. Ya, dan lagi anak yang aktif bergerak itu anak lagi sedang belajar. Terus kedua, ketika anak sudah mulai bisa ngomong, maka cara cara belajarnya adalah bertanya. Mama, mama, ini jari apa, mama? Oh, itu jempol, sayang. Kalau ini jari apa, mama? Oh, itu telunjuk, sayang. Kalau ini jari apa? Oh, itu jari tengah, sayang. Ini jari apa, mama? Oh, itu jari manis, sayang. Ini jari apa? Jari kelingking, sayang. Sudah selesai sampai di sini? Kadang-kadang ulang nggak? Kembali ke sini. Ini jari apa? Sebagian orang tua yang tidak tahan. Ih, kamu nanya-nanya terus.
Kenapa ada anak yang fitrahnya sudah senang belajar, tapi justru ketika dia sudah dewasa, dia malas sekali untuk belajar. Bahkan literasi di Indonesia itu demikian menyedihkan. Padahal fitrahnya, bibitnya, semua manusia itu senang belajar. Siapa yang tidak sengaja merusak rasa penasaran anak? Itu ya. Bibitnya jadi seperti itu ya Bunda sekalian. Bibitnya adalah fitrah. Bibitnya setiap manusia adalah fitrah. Maka pada dasarnya anak-anak kita jauh lebih suci daripada kita orang tuanya. Maka pada dasarnya anak-anak kita jauh lebih pantas, jauh lebih dekat dengan jannah daripada orang tuanya. Tantangan ngedidik anak itu salah satunya ini ya, ayah bunda sekalian. Bibit di situ, ya. Nah, bibit kemudian ditanam sama Allah di dalam rumah kita, ya. Nah, maka ketika 7 tahun pertama dia jadilah fase-fase akar, ya kan? Maka kalau kita pengen ngajak anak-anak kita itu untuk apa namanya, untuk tadi senang sholat, senang macam-macam ya. Kita fokus dulu pertumbuhan akar. 7 tahun pertama itu fokusnya kita adalah bagaimana membangun 3 rasa di dalam hati anak-anak kita. Rasa yang pertama, satu, kenal kepada Allah. Bukan hanya hafal nama. Ayah bunda, sama atau beda? Hafal nama, tahu nama, sama kenal sama Allah. Sama atau beda? Seandainya beda, bedanya di mana? Sorry. Ah, ini ya. Oke. Kok chatnya hilang? Oke. Seandainya beda, bedanya di mana? Ada pendapat? Hafal nama Allah, kenal Allah. Nah, ada bunda? Tak kenal maka tak sayang. Oh, Masya Allah. Kalau hafal, kalau kenal lebih dalam mengetahui sifat-sifat Allah. Oke. Kalau hafal ya udah cuma sekedar tahu ya. Kalau kenal, sekalipun saldo misalkan, kok kayak yang nggak mencukupi untuk hidup. Tapi toh, hidup-hidup aja ya. Alhamdulillah izin Allah. Meskipun Allah suka kirimin rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi ayo udah sekalian, kita bantu anak-anak kita kenal Allah dulu. Ya, kalau udah kenal, nanti betul kata Bunda Suci. Kalau udah kenal, nanti insya Allah kita bisa bantu buat anak kagum sama Allah. Dari kagum nanti jadi cinta. Kebayang nggak ya Bunda sekalian? Kalau anak sudah kenal, kagum sama Allah, cinta sama Allah, ya kira-kira sholat masih perlu dipaksa-paksa nggak? Nah, coba kalau yang dipaksa-paksa, coba cek deh. Anak-anak ya, misalkan di sekitar komplek aja. Sholat maghrib jamaah. Yang lebih anak-anak rindukan itu ketemu sama Allah dalam sholat atau ketemu gerombolannya. Yang mana kira-kira ya Bunda sekalian? Kalau ketemu gerombolannya, coba lihat lagi. Kalau kadang-kadang kalau lagi sama sholat kan, kadang-kadang sambil nyenggol, sambil bercanda sama temen-temennya kan. Sholat sih sholat, tapi sambil senggolan, bercanda-bercanda. Gitu, kayak gitu. Aduh, Allahu Akbar. Aduh, 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 aduh. Kok bisa ya kayak gitu ya? Karena tadi, udah sekalian. Ini menandakan 7 tahun pertama itu.
fokusnya itu bukan dulu tentang menginstruksikan anak untuk melakukan ibadah. Wong anak belum kenal sama Allah, wong anak belum kagum sama Allah, wong anak belum jatuh cinta sama Allah. Bahkan Rasulullah sendiri kan sampaikan, ajak anak ke masjid usia berapa tahun, Bapak Ibu sekalian? Ajak anak ke masjid usia, kalau ada yang familiar dengan hadisnya, ajak anak ke masjid usia 7 tahun. Pukul anak kalau anak nggak sholat usia berapa? 10 tahun. 10 tahun. Tandanya apa? Satu, gini. Sebelum kita main pukul ke anak, kita ini ada waktu kan untuk anak-anak kita kan. Ada waktu 3 tahun dikali 365 hari. Betul? Dikali 5 waktu. Jadi berapa kesempatan perlu kita berikan dulu ke anak sebelum kita main pukul ke anak? 3 tahun dikali 365 hari dikali 5 waktu. 5.000 sekian kesempatan perlu kita berikan dulu kepada anak sebelum kita main pukul anak. Itu kan? Dan yang kedua, hadis ini menggambarkan ada nggak keterangan lebih cepat lebih baik? Lebih cepat ngajak anak ibadah ke masjid lebih bagus. Nggak ada, nggak ada keterangan itu. Tandanya apa? Satu, kalaupun ngajak anak ke masjid, sifatnya bukan paksaan, hanya ajakan. Jadi boleh nggak anak di bawah 7 tahun nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak pakai kerudung, atau pakai kerudungnya masih apa namanya lepas copot mah sama ya, apa sih, lepas pasang gitu, boleh nggak buat anak di bawah 7 tahun kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Lepas copot sama lepas pasang, it's okay, nggak ada masalah. 7 tahun pertama itu adalah fokus dulu kenalin Allah, bikin anak kagum sama Allah, kenal sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Kayak kadang-kadang gini ya bunda sekalian. Kalau kita ngenalin anak ibadah, pasti kebanyakan yang langsung kita kenalin sifatnya adalah instruksi, ya nggak? Nah sholat, nah ngaji, nah ini, nah itu. Instruksi, 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 instruksi. Masalahnya adalah, coba deh, cek. Kalau kita masih kecil aja dulu, kebanyakan instruksi dari orang tua kita nyaman nggak? Kebanyakan instruksi dari orang tua kita nyaman nggak? Kita merasa kita merasa pada saat itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang bisa jadi kita sudah dapat hikmahnya gitu. Pada saat itu kita merasa kita dicintai sama orang tua nggak? Nggak nyaman. Merasa dicintai sama orang tua? Kesel. Coba lihat. Tuh lihat. Kalau misalkan anak-anak rasa kesel, ngerasa apa? Padahal sholat itu sebentar. Allah tuh Allah tuh butuh manusia sholat. Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Apa ruginya buat Allah kalau seluruh manusia itu tidak tidak sholat sama Allah? Apa ruginya? Kan kita yang butuh kan? Allah tidak butuh disembah, tapi kita yang butuh menyembah Allah. Sih, kita butuh backingan yang luar biasa maha kuat. Kita butuh tempat bersandar. Makanya kalau misalnya ada yang bilang Tuhan tidak butuh dibela karena maha kuat, betul. Tapi aku sebagai manusia butuh diakui sebagai hamba yang membela Allah. Jadi, ayah bunda sekalian, 7 tahun pertama, ya, jangan dulu kenalin ibadah yang strict.
Sekedar kenalin, sekedar ngajak anak untuk melakukan boleh. Tapi sifatnya hanya ajakan, bukan paksaan. Karena yang lebih utama, fase-fase akar adalah membantu anak, satu, kenal sama Allah, dua, kagum sama Allah, tiga, jatuh cinta sama Allah. Kalau anak udah kenal, kagum, jatuh cinta, insya Allah ayah bunda sekalian. Sekalipun Anda lagi di luar kota, ya, sekalipun Anda lagi di luar kota, dan anak Anda sudah di atas 7 tahun, ngedengar azan itu bisa gerak dengan sendiri, insya Allah. Ya, bisa kayak gitu, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, maka gimana caranya? 7 tahun pertama, maka ini, ingat rumusnya nih ya bunda sekalian. Kalau tadi ternyata instruksi bikin kita kesel waktu kita masih kecil dulu. Instruksi bikin kita nggak nyaman. Misalkan kayak gitu ya. Instruksi bikin kita kesel, bikin kita nggak nyaman. Maka rumusan dasarnya adalah kayak gini ya bunda sekalian. Kurangi instruksi, ya. Kurangi instruksi, banyakin diskusi. Apa ya bunda sekalian? Boleh diulang? Apa yang perlu dikurangi? Apa yang perlu dikurangi? Rumusnya tadi ya. Kurangi instruksi, banyakin diskusi. Coba cek. Anda kerasa nggak dari tadi? Kenapa seolah-olah saya mancing-mancing Anda dengan pertanyaan? Ini kan saya mancing Anda kan? Tuh, saya aja pakai pertanyaan. Ya kan? Ya kan? Gitu kan? Anda sadar nggak kenapa dari tadi saya mancing Anda buat dengan pertanyaan? Seolah-olah mancing dengan nanya. Iya, kepancing itu kenapa coba? Tapi kan jadi asik, seolah-olah Anda mendapatkan jawaban dari dalam diri Anda sendiri. Gitu kan? Biar banyak diskusi. Dan ketika Anda mendapatkan jawaban dari dalam kepala Anda sendiri, rasa percaya diri Anda muncul nggak? Itulah yang terjadi di benak anak-anak Anda ketika Anda memperbanyak diskusi. Jadi, jadi, betul. Jadi nanti kebayang bahwa anak yang mendapatkan jawabannya sendiri, berarti ternyata sholat kebutuhan aku ya? Gitu. Jadi itu genuine didapatkan dari dalam diri. Kita mah mancing-mancing dengan diskusi. Nah, Anda sudah mendapatkan merasa dapat interaksinya. Makanya ngenalin anak agama itu tidak hanya sekedar dengan cara taklim. Ya, tidak hanya dengan sekedar taklim. Dialoglah sama anak, bukan monolog. Ya, jadi kalau misalkan kita misalkan manggil anak, kakak, abang, nah, kayak gitu kan, teteh, mbak, sini. Kalau anak terbiasa monolog, ah, bapak lagi sini, gitu kan. Ya, ayo bunda sekalian. Kurangi instruksi, banyakin diskusi. Ya, maka orang tua yang baik adalah orang tua yang ngajak diskusi sama anak-anak. Itulah kenapa ayah bunda sekalian, ayat yang pertama turun ke muka bumi. Coba padahal ini ya, eh, hukum menyembah berhala apa ayah bunda sekalian? Makanya nih ayah bunda sekalian, semakin Anda aktif ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya pancing, itu semakin itu manfaatnya untuk Anda sendiri. Ya, ketika menyembah berhala, hukumnya apa? Haram, bahkan bisa jadi musyrik, ya toh. Nah, pada zaman dulu, ketika Rasulullah ayat pertama turun, ya, ayat pertama turun, itu kan di Mekah itu ada banyak berhala di situ kan? Ada 300-an berhala. Ada 300-an berhala, dan tiga yang paling terkenal ada Latta, Uzza, Manat. Pertanyaan saya, kenapa ayat yang pertama turun bukan ayat tentang hancurkan berhala? Nah, bayangin. Kalau misalkan ayat yang pertama adalah ayat tentang hancurkan berhala ya, bayangin Ka'bah ramai kayak sekarang tuh. Bayangin Ka'bah ramai kayak sekarang, tiba-tiba ada seorang manusia ngancurin satu properti di situ.
Ceprat. Itu bakal diapain tuh satu manusia? Bakal diapain tuh sama manusia? Wah, udah itu. Kejadian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam jangan-jangan terulang kembali. Dihakimi, mau dibakar, dibunuh, dipukuli, dimacam-macam kan? Bisa jadi jangan-jangan terjadi. Gitu kan? Tidak efektif. Dan kemudian oke lah, sudah dihakimi ya. Yang menghancurkan sudah menghakimi. Terus ketua DKM-nya saat itu bilang kayak gini, Pak, lihat Pak, itu ada patung yang hancur. Perlu digimanain Pak? Itu sudah diberesin sih sama kita, sudah kita hukum. Sudah kita hakimi. Tapi itu yang patung hancur itu perlu kita apain? Kita apain? Kita apain? Buat lagi. Berarti menghancurkan berhala pada saat itu efektif tidak? Tidak, karena masalahnya bukan di berhala. Masalahnya adalah di pemberhalaan yang ada di benak banyak orang pada saat itu. Sehingga kalau masalahnya ada di benak banyak orang pada saat itu, itulah kenapa ayat yang pertama turun ke muka bumi itu adalah Iqra, bacalah, bacalah realita. Menarik kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang turunnya tulisan bukan. Wahyunya bentuknya tertulis tidak ketika turun. Ketika Jibril alaihissalam ngajarin. Enggak. Tapi bacanya adalah Iqra. Apa yang dibaca? Wah, membaca realitas hidup. Ya, membaca bahwa sebetulnya ada apa realitas hidup yang kita lihat itu adalah tanda-tanda menuju kepada Allah. La ayatil. La ayat. Ya, ayat itu adalah tanda-tanda menuju kepada Allah. Dan tanda-tanda itu bisa ditangkap dari orang-orang yang terbiasa berdiskusi. Berdiskusi, berliterasi, membaca. Bukan kebanyakan instruksi. Saya nggak bilang instruksi tidak penting ya. Instruksi itu silahkan kita lakukan. Tapi instruksi akan jauh lebih efektif ketika anak-anak kita sudah terbiasa berdiskusi. Instruksi akan jauh lebih efektif ketika anak-anak kita sudah memahami. Ya, sudah memahami. Diskusi, aktifkan nalar. Dengan mengaktifkan nalar, ayah bunda sekalian, insya Allah inisiasinya semakin lama semakin aktif. Fokus kita 7 tahun pertama, tanamin dulu akarnya. Akarnya sedemikian kuat. Maka banyakin diskusi. Alih-alih daripada instruksi.